Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niska Septiana. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Hubungan Struktur dan Pengembangan Senyawa Agonis dan Antagonis. Materi pembahasannya yaitu pertama ada agonis dan antagonis, kedua kombinasi obat, 3. Antagonis pada fase farmakokinetik, 4. Antagonis pada fase farmakodinamik, dan yang terakhir hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Materi pertama yaitu agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis yaitu senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Lanjut. Tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis sangat penting untuk mengetahui dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bahaya interaksi obat. Materi selanjutnya yaitu kombinasi obat. Kombinasi obat terjadi jika pertama itu melibatkan campuran 2 atau lebih obat dalam satu formulasi. Kedua, formulasi berbeda dan diminum bersama. 3. Penggunaan 2 obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu pertama, efek potensiasi, yaitu senyawa yang mempunyai efek yang kecil tapi jika ditambahkan senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Kedua yaitu efek sinergisme, yaitu kondisi efek gabungan 2 senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu adakah kerugian lain dari kombinasi obat? Pertama yaitu jarang penggunaan obat lebih dari 1 untuk pengobatan lain fungsi organik. Kedua, dalam penyimpanan obat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi. 3. Dosis obat tidak fleksibel. 4. Mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Selanjutnya, seiring dosis yang diberikan tak akurat dapat terjadi pengobatan. Dan yang terakhir yaitu toksisitas kombinasi obat sering dianggap sebagai toksisitas satu obat saja. Yaitu selanjutnya antagonis pada fase farmakokinetik. Antagonis farmakokinetik yaitu ada beberapa. Pertama, menghambat senyawa agonis untuk berespon, tidak berkaitan dengan reseptor. 3. Disebut antagonis kimia atau netralisasi. Mekanismenya yaitu mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Itu selanjutnya antagonis pada fase farmakodinamik.
Antagonis antara obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik yaitu antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Di antaranya yaitu antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Dan yang terakhir yaitu interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif, ataupun irreversibel. Antagonis farmakodinamik yaitu antagonis kompetitif, antagonis non-kompetitif, kombinasi antagonis kompetitif dan non-kompetitif, antagonis fungsional dan fisiologik, antagonis irreversibel, dan yang terakhir antagonis tipe kompleks. Hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis. Agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Di antaranya itu metabolit dan antimetabolit, agonis dan pemblok selektif, hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.